Baik pemirsa di rumah dan para pendengar Radio Wahda dimanapun Anda berada, saatnya kita akan masuk pada acara Tablik Akbar dengan tema Hikmah di balik pandemi COVID-19 dalam perspektif perjuangan bersama pimpinan umum Wahda Islamiyah Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah. Kepada beliau disilahkan. Tes suara. Suaranya bagus nggak? Tolong respon. Bagus ya? Kecil, Ustaz. Bagus ya? Agak kecil, Ustaz. Dari host, suara kedengaran bagus? Bagus. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kita semua. Dan terkhusus pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan program Tablik Akbar dengan segala rangkaiannya. Sejak pagi tadi sudah berlangsung sekitar hampir 2 jam. Ya. Alhamdulillah, dan ini semua adalah kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim seperti ini adalah sesuatu yang sudah menjadi program rutin kita. Selain menjelang Ramadan, juga sesudah Idul Fitri. Silaturahim dan sekaligus Tablik Akbar. Dan kemudian di dalamnya ada penyampaian yang penting berkenaan dengan beberapa program kita atau hal-hal yang harus menjadi perhatian bagi para pengurus, para kader, dan para jamaah secara umum. Ini insya Allah sebentar lagi akan disampaikan ya surat edaran terbaru Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah berkenaan dengan kondisi COVID hari ini. Kita tentu saja ingin silaturahim ini dan Tablik Akbar ini terus berlangsung. Walaupun di tengah-tengah kondisi wabah seperti pandemi COVID-19 ini. Dan kita sudah lewati, alhamdulillah, ternyata Tablik Akbar dan silaturahim, Tablik Akbar dan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut Ramadan sudah kita lakukan dengan sukses menjelang Ramadan lewat media online. Kemudian kemarin tausiah Idul Fitri juga, dan alhamdulillah kita hari ini kembali bisa melaksanakan silaturahim secara online. Ya. Silaturahim tentu sangat penting untuk menyambung ukhuwah di antara kita, memperkuat ya, dan memperkuatnya, meneguhkannya sebagai modal selain untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, juga sebagai modal di dalam perjuangan. Sebab kerapian sop perjuangan itu diawali dengan ukhuwah dan cinta di antara sesama pejuang, di antara orang-orang yang beriman pada Allah SWT dan menegaskan
tekad mereka, kesadaran mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim secara online. Nah, walaupun sekarang ini agak terbatas ya, karena seperti satu arah. Beda kalau kita misalnya pakai Zoom. Ya, cuma Zoom sekarang juga terbatas sampai 1.000 orang. Sementara silaturahim dan tabligh akbar ini memang dari awal diperkirakan akan lebih 1.000 orang. Saya tidak tahu sekarang berapa. Mungkin ada, ya ini 2.000 lebih. Sebelum-sebelumnya bisa lebih banyak lagi kalau tidak salah. Entah hari ini karena pulsa atau kuota semakin kurang atau ada halangan lain. Ya. Nah, itu satu arah. Maka kita dia menjadi satu arah karena kita gunakan media kita Wahdah TV yang streaming melalui YouTube maupun melalui Facebook ya atau yang lainnya. Karenanya ya kita di samping silaturahim ini ya, yang mungkin lebih banyak pada sisi tabligh akbar dan rangkaiannya seperti talk show tadi, penjelasan-penjelasan dan nanti pembacaan surat edaran. Diharapkan nanti silaturahim secara online dapat dilakukan oleh masing-masing, ya, oleh masing-masing ikhwah dengan ikhwah, akhwat dengan akhwat. Kalau mungkin berat orang per orang bisa kelompok per kelompok. Semalam saya surprise tiba-tiba dikontak Ustadz Qasim. Ini silaturahim Posidi, ya. Saya kira itu sangat bagus. Ya, dibuat silaturahim per halaqah. Dibuat silaturahim setiap DPD, ikhwah dengan ikhwah, akhwat dengan akhwat. Ya, ini juga perlu diingatkan memang kalau ada akhwat harus ekstra hati-hati karena kadang-kadang ada yang lalai kemudian mungkin kameranya terbuka. Nah, ya, walaupun harus selalu diingat atau selalu diingatkan untuk tidak membuka kamera. Jadi itu materi poin pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana silaturahim ini diperkuat. Ya, kalau kemarin kita tabligh akbar secara offline, baik di DPP maupun di DPW, DPD, otomatis pada saat kita hadir berkumpul terjadi silaturahim itu karena kita saling memandang, kita saling berjabat tangan, ataupun dari jauh kita saling memberi isyarat. Nah, sekarang terbatas, tapi ada jalan yang tidak mengurangi nilainya melalui silaturahim pakai media. Khususnya sekarang ini yang sangat populer pakai Zoom. Ya, ini harapan saya dan arahan. Ya, pertama, agar benar-benar dapat terwujud. Halaqah-halaqah perlu buat. Kalau sekali lagi sulit untuk per halaqah mungkin dibuat per marhala. Ya, per marhala di ikhwah dan akhwat. Ya. Dan memang sebenarnya yang terlalu banyak juga, 1.000 orang repot juga. Ya. Tapi kalau dia sampai 100 orang masih memungkinkan menyapa satu persatu. Ya. Saling menyapa, saling asal disiapkan waktu. Dan dalam silaturahim itu mungkin sepatah kata saja dari murabbi atau dari pimpinan, dari pengurus di masing-masing tingkatan saja. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyapa seluruh ketua-ketua DPW Wahdah Islamiyah se-Indonesia. Tadinya saya berniat untuk menyebut satu persatu dari Aceh sampai Papua Barat. Tetapi waktu yang tersedia sangat sedikit. Sekarang di Makassar sudah jam 11, di timur sudah jam 12. Ya. Jadi saya tidak menyebut lagi satu persatu, ya, tapi saya menyapa seluruh ketua-ketua DPW ya se-Indonesia yang telah berjuang, yang telah berusaha bagaimana mengarahkan
para pengurus, para kader ya di wilayah masing-masing, juga membantu para jamaah dan umat di wilayah masing-masing. Ya. Begitu juga para ketua-ketua MW ya, MWW se-Indonesia. Kami sapa secara khusus dari sini ya. Semoga semua juga sehat walafiat. Lalu seluruh ketua-ketua DPD se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dan seluruh ketua-ketua MWD dan ke bawah ketua-ketua DPC dan MWC kalau sudah terbentuk di daerah manapun yang sudah terbentuk. Lalu seluruh jamaah, seluruh kader, pengurus, dan seluruh pemirsa, satu persatu tanpa kecuali. Kami menyapa dari sini, ya. Terimalah salam silaturahim dari kami, terimalah salam ukhuwah, ya. Ana uhibbukum fillah jami'an. Saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memperkuat ucapan yang kemarin kami sampaikan dalam tausiah, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Ukhuwah sangat penting dalam kehidupan muslim, kehidupan orang beriman, apalagi dalam kehidupan para pejuang. Dalil-dalilnya begitu jelas, ya. Dan mungkin tidak cukup waktu untuk saya menyebutkannya. Sebagai muslim, sebagai mukmin, dalam Al-Quran begitu jelas, ya, bagaimana ukhuwah itu harus mereka pelihara. Karena sejatinya orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan bagi mereka yang melihat ada kemungkinan ukhuwah terganggu, harus bekerja keras, mengupayakan islah. Sehingga berulang-ulang kata islah itu, fa aslihu bainahuma, fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Begitu pula dalam hadis-hadis sahih yang sangat banyak, yang merupakan salah satu amalan yang sangat tinggi di Allah SWT, mengislah orang yang berselisih dari kaum mukminin. Ya, begitu pula secara umum al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim. Dan begitu banyak keutamaannya. Salah satunya adalah mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ukhuwah yang benar yang ada di antara mereka. Apalagi dalam kaitannya dengan perjuangan, ukhuwah menjadi lebih penting lagi. Selain nilai-nilai yang tadi semua saya sebutkan atau saya isyaratkan, ada nilai lagi secara khusus bahwa ukhuwah itu, ya, menjadi modal di dalam kekuatan perjuangan. Untuk keberhasilan perjuangan dan sekaligus cinta Allah SWT bagi mereka-mereka yang berjuang dengan terus menjaga ukhuwah, menjaga persatuan, ya, dan menjaga kerapian saf perjuangan mereka. Dalam surah As-Saff ditegaskan, ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Dan tadi saya katakan ukhuwah modal utama dari kerapian saf. Itu secara positif, secara dalam kalimat pujian, ya, dalam kalimat berita. Kemudian kalau di surah Al-Anfal dalam bentuk kalimat larangan kepada orang beriman untuk berbantah-bantahan. Artinya jangan sampai mereka lalai dalam persoalan ukhuwah, dalam persoalan persatuan. Akhirnya mereka bisa gagal dan lemah, atau bisa lemah dan gagal dalam perjuangan.
Ini semua harus menjadi perhatian kita. Dan kita jangan merasa bahwa ukhuwah kita sudah sangat kuat. Atau andaikan pun ada perasaan bahwa kita sudah pada tingkat ukhuwah yang baik atau sangat baik, tapi tetap waspada akan hal-hal yang dapat merusak ukhuwah kita. Yang setiap saat bisa datang. Karena di sana ada iblis di satu sisi dan di sana ada hawa nafsu di sisi lain yang sangat potensial untuk merusak ukhuwah kita. Iblis tidak pernah berhenti mencari cara menghancurkan ukhuwah kita. Walakin fit tahrishi bainakum, itu selalu akan dilakukan. Dan hawa nafsu kita salah satunya adalah ananiyah, ya, egoisme. Salah satunya adalah mudah marah, ya, emosional, dan seterusnya. Ini akan mempengaruhi, akan merusak ukhuwah itu. Maka waspadai, ya, waspadai hal tersebut dan mari selalu ada upaya untuk memperkuat ukhuwah kita. Dan setiap kader, setiap pengurus, setiap jamaah, setiap umat yang melihat ada kemungkinan terjadinya masalah ukhuwah, ya, di kalangan umat, di kalangan saudara-saudara kita, maka segeralah berusaha untuk memperbaiki. Nah, sayang tentu waktu kita terbatas, maka saya tidak ingin berpanjang lebar pada poin ini, ya. Tapi itu penting, ya, agar kalimat silaturahim dalam acara kita ini tetap mendapatkan porsi. Artinya mengingatkan persoalan ukhuwah yang dibangun, yang diperintahkan kepada kita dibangun secara baik dan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, saya juga ingin mengingatkan para sahabat Nabi SAW pun yang sudah mendapat legitimasi, mendapat pengakuan tentang ukhuwah mereka yang luar biasa. Seperti dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya dalam surah Al-Hasyr, ayat 9 dan juga bahkan ayat 10. Ya. Apalagi dalam hadis-hadis. Ujian ukhuwah pada mereka juga tidak sedikit. Dan kita tahu bagaimana kisah adanya perbedaan, adanya perselisihan di antara para sahabat, bahkan masih di zaman Nabi SAW, ya, Rasulullah junjungan kita masih hidup, ada saja perselisihan di antara sahabat, yang alhamdulillah saat itu dengan cepat diatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus menjadi contoh bagi kita untuk jangan membiarkan, jangan sembrono bila ada hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita berbicara tentang hikmah di balik pandemi COVID-19, terutama dalam perspektif perjuangan. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa poin saja untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh para asatidah, ya, dari ketua-ketua dewan, termasuk yang dipandu tadi oleh Pak Sekjen DPP Wahda Islamiyah, yang alhamdulillah telah banyak memberikan kepada kita juga tentang hikmah-hikmah secara umum. Nah, secara spesifik yang juga bisa sebetulnya dibawa ke umum dalam kaitannya dengan perjuangan kita, maka salah satu di antaranya adalah tentang pentingnya peran ulama dan tentang tingginya kedudukan ilmu, tentang pentingnya ilmu dan peran para ulama. Salah satu dari fakta dan fenomena yang menarik, ya, pada saat terjadinya pandemi COVID-19 ini adalah orang kembali kepada ilmu. Ya. Orang mencari mana yang benar. Orang mencari mana yang bisa menjadi tuntunan. Di samping orang juga mencari seperti apa petunjuk syariat di dalam
misalnya memberi kemudahan pada kesulitan yang mereka ada. Ya. Bukan semata-mata ingin memudah-mudahkan, bukan, tetapi hidup ini harus berjalan. Ya. Orang Inggris bilang the show must go on. Ini hidup tidak bisa di stop. Tapi ada hal-hal yang menjadi sulit di saat-saat seperti yang dialami oleh para tenaga kesehatan. Nah, mereka kembali bertanya bagaimana ilmunya. Begitu juga secara umum umat, bagaimana ilmunya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu, ya, baik itu baru kita ketahui atau menguatkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya, namun kurang kita dalami. Ya. Jadi ada hal-hal yang baru, kemudian ada yang mungkin sudah pernah kita dengar. Di antara yang baru, ya, di antara yang baru adalah sholat berjamaah dengan jarak, ya, dengan jarak yang cukup jauh, ya, dengan jarak yang tidak biasa. Ini lebih tepat istilahnya, dengan jarak yang tidak biasa. Di mana wajar kalau kebanyakan orang merasa risih di awalnya dan merasa bahwa ini aneh. Nah, saya mendengar beberapa ustadz, ya, di awal muncul penjelasan tentang ini, itu ada yang dengan spontan bilang ada apa kan itu, ya, itu nggak sah, nggak boleh, nggak ada itu sholat berjamaah dengan jarak, ya. Kenapa? Karena selama ini kita mendengar saw sufufakum, saw, ratakan, lalu kemudian rapatkan, ya, tarasu, ya, dan seterusnya, ya, yang kita terjemahkan rapatkan saf, rapatkan dan luruskan saf. Dan di situ setelah dijelaskan oleh para ulama, baru ternyata ini ilmu yang selama ini kita tidak ketahui, ya, bahwa kita bisa sholat, ya, berjamaah dengan tanpa merapatkan shaf. Dan di situ kemudian orang baru sadar, termasuk sebagian thalabatul ilm, baru sadar bahwa memang merapatkan shaf itu bukan syarat sahnya sholat berjamaah. Ya, dia hanya syarat kesempurnaan. Ya, makanya dalam ucapan imam itu min tamam, ya, min tamamis shalah, artinya salat berjamaah itu, ya, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu contoh, ya. Dan alhamdulillah kalau sekarang sudah tidak lagi menjadi polemik. Bahkan orang-orang yang tadinya menolak itu dan sudah rindu ke masjid akan mengatakan, izinkan kami ke masjid karena kami juga akan jaga jarak. Ya, alhamdulillah. Nah, saya tadi baru baca postingan Ustadz Yusran, jazahullah khairan, bahwa di Saudi Arabia pun seorang syekh besar, ya, seorang syekh besar memang awalnya ketika ditanya mengatakan tidak sah salat yang dengan tidak merapatkan, salat berjamaah dengan tidak merapatkan shaf, yang berjarak 1 meter atau lebih. Kalau di Saudi sekarang, saya termasuk yang kaget, itu ditetapkan minimal 2 meter. Ya, minimal 2 meter. Dan sebentar kita mungkin akan mudah memahami ketika saya menjelaskan sedikit tentang COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan waktu cukup nih. Ya, kalau tidak salah rencana sampai 10.30 paling maksimal. Tapi saya hampir jam 10 tadi baru mulai. Ya. Baik. Jadi Syekh, ya, Syekh Al-Abbad hafizahullah berfatwa seperti itu. Tapi ketika keluar fatwa para ulama, ya, dan juga dengan penetapan dari pihak yang berwenang, maka beliau mencabut fatwanya, menarik fatwanya,
dan mengarahkan umat. Jadi bukan saja mencabut, mengarahkan umat untuk jangan mengikuti fatwa beliau, tapi ikutlah fatwa para ulama lainnya, ulama yang berkompeten. Ya, beliau gunakan istilah itu karena ulama yang memang secara khusus dengan lembaganya untuk menetapkan atau memutuskan hal ini. Dan di situ banyak pelajaran. Di antaranya ya bahwa seorang alim sadar, walaupun beliau alim, bahkan alim kabir di suatu masyarakat, ya, sadar bahwa khilaf itu tidak baik. Ya, sama dengan dikatakan tadi oleh ustadz-ustadz kita dari riwayat Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Nah, ini tentang ilmu. Ada yang kita barangkali samar-samar sudah tahu, tapi kita belum belum kuat tentang itu, karena memang ada syubhatnya juga, atau ada khilafnya, seperti memakai masker waktu sholat. Sebagian orang sudah tahu, ada yang baru tahu, ada yang sudah tahu, tapi belum kuat bahwa ternyata bisa orang sholat pakai masker. Nah, ya. Padahal selama ini perempuan kita tahu kalau pakai niqab, pakai cadar, kalau sholat harus dibuka. Karena memang ada riwayat-riwayat yang dilarang seseorang menutup mulut ketika sholat. Dan para ulama-ulama fikih sudah menegaskan makruh hukumnya memakai masker atau seperti cadar waktu sholat. Kecuali, nah di sini, ketika dikaji lagi oleh para ulama, biasanya kalimat-kalimat yang sudah dibaca itu ternyata kurang diperhatikan karena tidak ada hajat saat itu, ya. Jadi kecualinya itu sudah dibaca, tapi karena tidak ada kebutuhan saat itu kurang diperhatikan. Di saat ada kebutuhan, maka kembali dibaca, kembali dikaji, dan akhirnya menjadi ilmu yang disebarkan kepada umat. Ya. Itu sebagai contoh. Nah, contoh lain yang kita sudah ketahui, yang kita sudah pahami ya secara umum, tapi kita belum mendalami dan belum mengamalkannya. Itu sholat di rumah ya saat ada halangan. Ini sebetulnya bukan ilmu baru. Bukan ilmu baru. Hampir semua orang Islam sudah mendengar itu, bahwa kalau ada udzur boleh di rumah. Ya, boleh di rumah kalau ada udzur. Ya. Baik udzur syakhsi, udzur pribadi-pribadi, ahlul a'dad, atau udzurnya itu umum. Artinya udzur perjalanan ke masjid atau di masjidnya sendiri ada masalah, ya. Misalnya ada binatang buas di situ, ada binatang berbisa dan sebagainya. Ini rata-rata sudah tahu. Tetapi memahaminya secara mendalam itu ternyata memerlukan kondisi ya tertentu, ya, dan memerlukan pengamalannya. Nah, maka di awal ya banyak juga hati kok tidak seret, ya. Apalagi memang alhamdulillah orang-orang ya yang sudah rutin sholat di masjid, baik meyakini wajibnya atau sunnahnya, sudah ibaratnya hatinya terikat dengan masjid. Berat untuk tidak ke masjid, tapi ini ilmu ya yang harus diikuti. Di mana ilmu itu adalah panduan kita, penuntun kita. Ilmu adalah panglima kita. Dan Islam datang ini membawa ilmu. Islam datang memerangi kebodohan, memerangi kejahilan, ya, memerangi ketidaktahuan, dan menjadikan ilmulah sebagai panglima. Quran turun untuk mengajarkan kita, untuk membawa ilmu pada kita. Begitu juga hadis. Nah, karenanya salah satu hikmah yang penting dari COVID-19 dalam perjuangan kita adalah meneguhkan kembali betapa pentingnya ilmu. Ya. Dan harus kita jadikan sebagai panglima. Dalam perjuangan banyak hal-hal yang kita perlukan. Ya. Misalnya semangat dari jiwa kita, ya, itu unsur yang
yang tidak kalah pentingnya atau yang sangat penting juga, seorang pejuang tanpa semangat ibarat mobil tanpa bensin, ya. Atau bensinnya tidak sesuai standar, ya. Sehingga kalaupun dia bunyi, ya tidak bisa jalan sebagaimana mestinya. Jadi harus ada semangat di dalam perjuangan. Tetapi semangat ini tidak bisa kemudian yang menjadi dominan di atas ilmu. Ya. Ilmu tetap harus dipanggil. Begitu juga dengan hal lain. Misalnya tentang akhlak. Ya. Tentang etika. Ini juga sangat penting. Sebagaimana contoh dari Nabi SAW. Apalagi kita sering mendengar perjuangan Nabi, dakwah Nabi SAW. Tidak saja secara lisan begitu kuat, tapi secara akhlaknya. Nah, itu juga sangat penting. Tetapi tidak boleh dikalahkan oleh ilmu. Ilmu yang benar. Ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis. Dan ini penting untuk disampaikan kepada para jamaah dan para umat Islam. Bahwa harus kita tahu batasan antara ilmu dan lintasan pemikiran atau informasi dan perasaan. Itu beda. Ini hanya karena kadang-kadang kita tidak dalami, seolah-olah sama, sehingga ada yang berbicara, kenapa kita tidak ke masjid? Kenapa kita takut dengan corona? Itu makhluk Allah. Ya. Orang ini kalau ada musibah, dekat kepada Allah, jadi harus ke masjid, bukan menjauhinya. Orang yang berbicara seperti ini, ya, apalagi kalau dia memang sudah dikenal sebagai ustadz, apalagi dengan pakaian, pakai sorban misalnya, ya, dengan penampilan, orang kira ini pembicaraan ilmu. Padahal itu bukan pembicaraan ilmu. Itu pembicaraan pemikiran sepintas atau perasaan. Ya. Kalau kita kembali pada definisi ilmu adalah pengetahuan yang terstruktur, pengetahuan yang mempunyai dasar yang jelas dan terstruktur, tersistem. Ya. Apalagi kalau kita berbicara, kita memerlukan ilmu bukan ilmu biasa, ilmu yang mendalam. Nah, kalau sudah berbicara itu, tentu sudah lebih detail lagi. Nah, ini sebagai contoh dalam masalah ini, maka bagi perjuangan kita tegaskan lagi betapa pentingnya ilmu, dan COVID-19 sekarang ini memberikan hikmah itu. Ya, tidak cukup di umat ini sekedar pengetahuan biasa, ya, pengetahuan sepintas. Ya, perlu pengetahuan yang mendalam, itulah ilmu. Ya, perlu mendalam. Dan kalau kita dengar para ulama mengatakan al-faqih itu bukan saja yang tahu antara hak dan batil, ya, antara benar dan salah. Tetapi al-faqih itu adalah yang tahu khairal khairaini wa syarras syarraini. Kalau membedakan antara hak dan batil, ini alhamdulillah umum. Dan memang ada dalam Islam namanya ma'lum minad din bil darurah, yang diketahui secara aksiomatis dari din ini. Ya, itu pengetahuan biasa, tapi ilmu, apalagi ilmu yang mendalam, adalah yang bisa mengetahui mana yang lebih baik daripada dua kebaikan dan mana yang lebih buruk dari dua keburukan. Nah, karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa di lembaga kita, di lembaga Wahdah dan banyak ormas tentunya, ya, agar kita juga tahu bahwa ormas-ormas lain pun punya hal yang
banyak punya kebaikan-kebaikan. Kita di Wahda alhamdulillah ingin membangun terus yang namanya tradisi ilmiah ini. Kita ingin membangun kekuatan ilmu ya, di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan masyarakat, dan begitu pula dalam perjuangan. Jadi bukan semata-mata kita cukup dengan info-info. Ya. Apalagi, ya ini saya takut lupa, info-info itu harus kita hati-hati. Itu bisa terkena pada hoax atau kadzib, dusta, atau info yang tidak jelas. Nah, itu. Kalau yang hoax, kadzib itu otomatis tidak boleh untuk disampaikan. Tidak boleh disampaikan, tidak boleh dipromosikan. Tidak boleh di-share. Itu otomatis itu, karena dia dalam hadis Muslim, dia akan menjadi ahadul kadzibain, satu daripada pendusta, karena dia tahu dan dia menyebarkan berita dusta itu. Tapi yang tidak jelas pun, yang tidak jelas, itu juga tidak bisa disebar. Tidak bisa disebar. Jangan bilang saya sengaja share di grup karena saya mau ditakin. Ya, itu keliru. Apalagi grupnya banyak, dia tidak tahu semua siapa dalam grup itu. Itu sebetulnya adalah bukan modus, apa istilahnya? Ngeles, anak-anak bilang ngeles. Kenapa akhi share itu kan belum jelas. Dia bilang ya supaya dapat konfirmasi. Bukan begitu caranya. Kalau kita ini orang Islam, mengecek itu bukan di grup orang umum. Mungkin di situ ada kita tidak kenal atau orang rata-rata di bawah ilmu kita. Bagaimana mungkin? Kalau mau mengecek itu cek kepada yang alim, yang tahu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ada hadis sahih yang mengingatkan bahayanya men-share yang tidak jelas. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang jadi pendusta. Bisa menjadi pendusta ketika dia men-share, dia menceritakan segala apa yang dia dengarkan. Nah, kembali kepada masalah COVID ini. Banyak orang yang tidak hati-hati. Mendengar info tentang konspirasi, share. Hati-hati, itu benar konspirasi atau tidak. Saya sendiri pribadi juga bisa merasa-rasa kemungkinan ini konspirasi. Ya, saya juga bisa merasa begitu. Tapi saya tidak berani men-share bahwa ini karena saya tidak tahu dengan jelas. Ini baru informasi walaupun ada beberapa sumber. Tetapi kita bisa menjawab karena perbandingan tentang informasi-informasi yang tidak seperti itu. Dan andaikan pun dia konspirasi, bukan itu inti masalahnya. Inti masalahnya bagaimana menghindarkan diri kita dan umat kita dari persoalan ini, dari bahaya ini. Sehingga ketika kita men-share bahwa ini konspirasi, itu berbahaya, kemungkinan umat tidak peduli pada bahaya ini. Padahal info itu cukup bagi kita, misalnya orang yang tahu, orang yang punya ilmu, yang tidak akan mempengaruhi kita. Beda dengan orang awam. Maka lihatlah betapa luar biasanya wasiat Rasulullah SAW yang mengingatkan orang yang suka men-share sesuatu yang tidak jelas, itu bisa menjadi pendusta. Karena sangat berpengaruh pada orang awam. Ya. Begitulah, ada yang menceritakan tidak benar bahwa yang mati itu karena corona, dia mati karena penyakit-penyakit lainnya. Mungkin ada 1-2 yang menulis, mungkin juga ada dokter, ada tenaga kesehatan, tapi itu tidak bisa langsung di-share. Ini harus diuji. Apalagi informasi sementara yang ada di tengah-tengah kita, yang syibhu mutawatir, hampir pada tingkat mutawatir, adalah memang virus ini berbahaya, ya. Dan kadang-kadang begitu cepat terjadi kematian. Dan yang paling berbahaya dari virus itu adalah penularannya yang sangat cepat, itu diakui. Sampai saat ini adalah virus yang paling cepat penyebarannya. Dan dia dari manusia ke manusia. Nah, ini saya takut terlalu panjang ya sebetulnya, ya maaf karena waktu. Itu masalah ilmu, ya.
Jadi mudah-mudahan hikmahnya bagi kita perkuat lagi, ya kita perkuat lagi tentang ilmu ini. Dan tentu saya juga ingatkan, jangan salah paham bahwa ilmu itu hanya pada banyak hafalan. Banyak hafalan salah satu daripada yang namanya kriteria ilmu, ya itu jelas. Tapi yang salah satu lagi yang tidak kalah penting adalah pemahaman yang benar, ya. Jadi memadukan antara hafalan yang banyak dan pemahaman yang benar, itulah ilmu. Dan kalau berbicara orangnya, alim ditambah lagi dengan satu, ya, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim yang benar itu adalah orang yang banyak hafalannya atau banyak mengetahui, pemahamannya benar, dan dia sangat takut kepada Allah SWT. Nah, saya pindah kepada yang syikusan, ya, bagian kedua dari nomor 1 ini, tentang ulama. Alhamdulillah, di COVID-19 ini muncul dan terasa lagi betapa peran ulama itu, ya. Dan ini penting bagi kita di lembaga perjuangan untuk terus kita istiqmal, kita perkuat peran ulama di tengah-tengah umat. Ketika terjadi situasi seperti ini, umat merasa kita memerlukan ulama. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga yang mau minta pendapat ulama hanya untuk membenarkan yang mereka inginkan. Ada juga. Tapi kita mengambil yang mayoritas. Umat memerlukan ulama. Begitu banyak pertanyaan kepada para ulama, para asatidz. Ya. Nah, itu tentu suatu hikmah penting untuk kita perkuat. Dan ini tanggung jawab kita bagaimana memperbanyak ulama thalabatul ilm, ya, di dalam perjuangan kita ini. Tentu bagi kita, selain kriteria-kriteria tadi yang 3 untuk ulama, ya, bila kita tambahkan lagi sebagai pejuang, mereka juga adalah orang-orang yang punya semangat juang yang tinggi, ya, punya semangat juang yang tinggi. Mereka yang siap berkorban, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat, inilah yang paripurna, ya, yang paripurna, dan kita temukan itu selain pada pribadi-pribadi para sahabat Nabi SAW, ya, tentu para anbiya, para rusul, apalagi baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang paripurna dalam segala maqais tersebut. Nah, kita misalnya ambil dari para sahabat Nabi SAW, di mana mereka adalah rata-rata pejuang, ya, rata-rata mereka adalah ulama, ya, walaupun nanti ada disebut ulama sahabat, tapi saya katakan ulama karena kalau dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya, ya. Nah, kalau kita temukan, ambillah umum atau ulama sahabat, maka kita akan temukan hal tersebut. Bagaimana banyaknya pengetahuan mereka dan hafalannya. Bagaimana pemahaman mereka yang begitu baik, begitu pas dengan apa yang datang dari Quran dan hadis, ya. Lalu kemudian yang ketiga, khasyahnya, termasuk dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ya, yang menunjukkan khasyah. Salah satunya juga tidak gampang berfatwa. Salah satu ukuran khasyah yang sering diangkat oleh para ulama, tidak mudah berfatwa, tidak mudah menyampaikan pendapat, apalagi kalau sudah tahu itu bertentangan dengan pendapat ulama lain. Maka kalau ada orang yang gampang berpendapat, ya, gampang mengeluarkan statement, apalagi bertentangan dengan ulama-ulama lain yang dia rasa lebih kuat ilmunya, ini patut dia introspeksi, muhasabah. Apakah ada khasyah di dalam dirinya? Karena para ulama menjadikan salah satu ukuran. Coba baca sejarah para ulama yang ditanya tentang pertanyaan lalu dia alihkan ke ulama lain. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Bukan karena tidak tahu jawab, karena takut, karena khasyah. Maka lebih baik orang lain aja yang jawab. Nah, ya, seperti itu. Di samping nampak sekali ihtiram, penghormatan kepada ulama-ulama lain yang dipandang lebih tinggi ilmunya. Jadi itu. Dan yang keempat adalah semangat, ya, adalah semangat juang. Nah, kalau kita ambil
dalam istilah yang biasa sebagai pejuang saja, pejuang ya secara biasa, kita biasanya paling tidak ada 3 unsur atau tiga ya unsur pokok ya, ada 3. 1 ilmu, 2 semangat, 3 rajin ibadah ya, zuhud dalam kalau ditambah lagi zuhud ya. Ini semua adalah sifat dari para pejuang. Tapi ingat, yang jadi panglimanya adalah ilmu. Bagaimanapun semangat juang, semangat ibadah harus berkiblat pada ilmu. Kalau tidak, seperti dalam sejarah panjang umat Islam, banyak bidah-bidah muncul karena semua semangat beribadah saja. Semangat yang selalu dibawa pada pemikiran sepintas atau perasaan. Kayaknya lebih baik begini, kayaknya akhirnya menjadi bidah. Ya. Di samping karena semangat saja, akhirnya menjadi khawarij, menjadi mutatarrif. Tapi ketika semangat ya juang, semangat ibadah dipadukan atau dituntun oleh ilmu, itulah yang sangat diharapkan dalam perjuangan ini. Maka kita dengan menyadari terbentuknya atau munculnya peran ulama yang sangat luar biasa di dalam kondisi ini membawa hikmah pada kita untuk memperbanyak lahirnya ulama atau talabatul ilm. Artinya orang-orang yang menjadi kader calon ulama atau para pejuang ya, para pejuang dari para dai, para mubaligh ya, para pekerja sosial kita ya, al-muslihun, tapi mengikuti sifat-sifat ulama itu ya, sifat-sifat mereka, yakni ilmu yang jadi panglima didukung oleh semangat juang dan semangat ibadah. Nah, ini hal yang penting untuk yang pertama. Sayang waktunya terbatas. Yang kedua adalah pentingnya organisasi. Ya, COVID-19 telah mengingatkan kita, ya Allah, semakin terasa pentingnya ada organisasi. Banyak hal ya yang alhamdulillah dapat kita kita dapatkan jalan keluarnya dengan ada organisasi ya. Yang kekurangan alhamdulillah bisa diperhatikan oleh organisasi, yang mungkin tidak diperhatikan oleh tetangganya, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tapi ada organisasi yang ada kelebihan, mudah juga untuk menyalurkan kelebihannya karena ada organisasi. Ya, artinya menyalurkan dengan perasaan tenang karena merasa tepat sasaran. Dan masih banyak lagi. Ya, ini tadi perbincangan para asatidzah sangat mengharukan saya. Alhamdulillah di lembaga kita yang kita tahu masih banyak kekurangan, tapi di antara yang sangat disyukuri pada Allah SWT telah lahir orang-orang penghafal Al-Quran dan orang-orang yang mempunyai bacaan-bacaan yang memenuhi syarat ketika dia jadi imam. Ini ba'dallah SWT adalah program kita dengan tahfidz Al-Quran, dengan program belajar mengajar Al-Quran, program Iqra, program dirasa, program tahsinul qiraah ya. Dan salah satu programnya adalah bagaimana melahirkan satu rumah, satu hafidh. Ya. Ini alhamdulillah. Dan ini semakin membesarkan jiwa kita untuk kita maju lagi, berlari lebih kencang lagi. Ya, kita bayangkan kalau apa yang sudah kita rasakan kebaikannya ini menyebar di tetangga-tetangga kita, di masyarakat kita, ya. Yang alhamdulillah juga kita yakin ormas-ormas melakukannya. Maka kalau kita lebih banyak lagi melakukannya, maka akan lebih cepat kebaikan-kebaikan itu pada masyarakat kita. Nah, tentu masih banyak hal-hal lain, ya. Tapi saya ingin ingatkan, dalam situasi sulit begini, sangat diperlukan organisasi, ya. Sangat diperlukan amal jama'i, sangat diperlukan tanzim, ya. Apalagi kalau menghadapi hal-hal yang kita sendiri bingung, ya. Kadang-kadang secara pribadi
mungkin kita mendengarkan fatwa ulama tertentu atau lembaga tertentu, tapi akan lebih tenang, lebih mantap lagi ketika merasakan bahwa ini ada fatwa dari lembaga yang orang-orangnya, dari organisasi kita yang orang-orangnya kita sangat percaya. Kenapa? Karena kita tahu keilmuan mereka, kita tahu juga bagaimana kehidupan mereka. Nah, kehidupan mereka dalam artian mereka sangat menjaga syariat. Nah, ini juga modal penting. Maka sangat mengherankan kalau ada di antara kader nih, ya, yang mengetahui bagaimana asatidah mereka di Dewan Syariah atau di DPP, Dewan Syuro, terutama Dewan Syariah. Mereka tahu asatidah mereka di Dewan Syariah, ilmunya, kesolehannya, lalu ragu pada fatwanya, lalu ragu pada keputusan-keputusannya. Kepada siapa lagi mereka akan percaya? Dan mereka harus waspada, mereka harus khawatir. Ini bisa menjadi syubhat yang dimasukkan oleh syaitan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu dengan menghargai, mengapresiasi kerinduan, ingin misalnya beribadah di masjid, itu sangat kita apresiasi dan kita akui. Ya, itu adalah salah satu tanda orang beriman. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Tapi perasaan tidak cukup. Ilmu yang harus jadi panglima. Kita juga mengakui di antara mereka ada yang punya ilmu, tapi bukan dengan mengambil keputusan sendiri, apalagi men-share pendapatnya sendiri. Ya, seperti katakan tadi Ustadz Ikhwan, datangilah Ustadz kita. Dan inilah tradisi ilmiah yang kita ingin bangun di lembaga ini. Ya, siapapun yang punya ilmu, ada tempat, ya, ada bukan saja hak, ada kewajiban untuk menyampaikannya. Menyampaikannya dengan jalur yang benar. Perlu diuji ilmu itu. Kalau benar, itu menjadi pegangan untuk kita semua. Tapi kalau tidak benar, itu keliru. Maka dia juga harus siap untuk menerimanya. Ya, minimal kalau dia merasa tidak terikat dengan fatwa, minimal dia hanya untuk dirinya sendiri. Ya, dan tidak kemudian men-share-nya. Ya, ada yang bilang ini kan saya cuma share aja di grup. Ya, sama saja. Itu artinya kita sudah mencoba untuk berbeda, ya, dengan apa yang menjadi keputusan para asatidzah, tapi tidak dengan cara yang benar. Ya, tidak dengan cara yang benar, dan terkesan ini tidak gentle, ya, dan itu tidak kita sukai di lembaga ini. Orang-orang yang kemudian tidak punya keberanian untuk menyampaikan, padahal kita alhamdulillah sudah membangun suasana dialogis yang begitu kuat dalam seluruh jenjangnya. Nah, ini sayang waktu tinggal 15 menit ya untuk waktu Makassar. Kemudian yang ketiga, ya saya pindah saja, masalah pentingnya hikmah dalam keluarga. Saya tidak usah terangkan lagi ini karena sudah banyak disebutkan oleh para asatidzah tadi. Benar sekali, ini salah satu hikmahnya. Ya, COVID-19 ini menyadarkan kita dalam perspektif perjuangan bagaimana lebih menjaga keluarga. Kita ingatkan kembali beberapa taujihat kita sebelumnya, bahwa kalau lembaga perjuangan ini akan mau kuat, maka harus kuat dalam institusi-institusi keluarga. Bukankah keluarga kita adalah markas, ya, perjuangan, markas terkecil dari perjuangan ini. Dan ini akan kita rasakan terutama di masa-masa yang akan datang. Mulai sekarang alhamdulillah kita sudah rasakan. Dan ya, mudah-mudahan dengan apa yang Allah atur, Allah takdirkan dengan COVID-19 ini, kita lebih banyak di rumah, ibadah di rumah, ya, potensi keluarga dalam perjuangan semakin kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya sebagai penutup ingin kembali saja mengulang kepada seluruh pemirsa tentang apa sebetulnya COVID-19 itu. Ya, ini secara cepat, tidak bicara tentang definisi ini supaya difahami dengan baik. Sebab dari sini akan sangat mempengaruhi sikap kita. COVID-19 itu pertama, dia adalah virus yang menyerang atau menginfeksi saluran pernapasan dengan cepat. Yang kedua, dapat membuat kegagalan fungsi paru-paru.
Ini semua informasi yang sudah mutawatir di antara ahli kesehatan. Yang ketiga, dia masuknya lewat mata, hidung, dan mulut. MHM, mata, hidung, dan mulut. Yang keempat, sangat cepat penularannya melalui droplet manusia. Droplet itu adalah butiran-butiran cairan yang keluar dari mulut kita atau hidung kita. Ya. Kadang tidak terlihat oleh mata, tapi ada. Ya, ini kalau bahasa anak muda, kalau ada yang ngomong gerimis, ya itu diantaranya sudah keluar, itu sudah nampak, tidak terasa pun itu bisa. Malah ada dokter baru-baru ini, ya dalam rapat di MUI ini saya sampaikan bahwa sangat kuat medianya atau forumnya mengatakan ketika kita menyebutkan amin, ya dengan suara keras, itu bisa di atas 1000 droplet yang keluar dari mulut kita. Ya, ini pemaparan secara ilmiah disampaikan oleh dokter itu. Jadi dia menularnya dia sangat cepat menularnya melalui droplet manusia. Baik langsung, droplet itu langsung ke mulut kita, ke hidung kita atau mata kita, atau melalui media, benda-benda yang tersentuh manusia, ya, atau yang tersentuh pada MHM itu, ya. Tanganlah yang paling, ya. Jadi tangan ini yang paling banyak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Atau benda lain, misalnya baju, ya, tersentuh di hidung atau di mulut, atau handphone kita pegang, lalu kemudian handphonenya tangan kita memegang mulut. Ini media-medianya. Ini perlu difahami agar kemudian kita tahu mengapa kita tahu dulu ini, lalu kemudian bagaimana penularannya. Ini supaya lengkap. Penularannya melalui manusia ke manusia, ya, manusia ke manusia, tidak melalui hewan. Manusia ke manusia. Karena itu untuk menghindari penularannya, yang paling penting adalah menghindari kerumunan. Menghindari semaksimal mungkin kerumunan. Ya, kerumunan itu apa? Artinya berada di satu tempat orang lebih dari 2 orang. Itu namanya kerumunan. Sudah 3, 4, 5, apalagi kalau lebih banyak. Kemudian menjaga jarak. Kalau terpaksa kita bertemu, jaga jarak. Ya. Lalu kemudian pakai masker. Ya, pakai masker. Lalu membersihkan tangan, baik pakai air dan sabun ataupun pakai hand sanitizer, dan juga membersihkan benda-benda lain yang kemungkinan akan terkena. Nah, dari sinilah mengapa keputusan para ulama MUI, Hayatul Kibar Ulama di Saudi, dan di hampir semua negara Islam itu mengatakan kita tutup masjid. Ya, kita tutup masjid karena memang virus ini penyalurannya dari manusia ke manusia melalui droplet, dan kemudian dia diakibatkan kerumunan, tidak jaga jarak, tidak ada penghalang masker, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu terutama ketika di awal dan ketika lagi mengganasnya virus yang begitu banyak yang terkena. Lalu kemudian ketika itu sudah bisa diatasi, nah kita bisa lihat bahwa para ulama juga sangat ingin kita bisa cepat kembali ke masjid kalau itu bisa diatasi. Dan yang paling penting kita pahami adalah bahwa sebetulnya semua langkah yang dilakukan itu adalah dalam rangka memutus mata rantai penularan virus ini untuk keselamatan jiwa manusia. Ya, dan bukan hal-hal lain. Walaupun mungkin ada yang mengkait-kaitkannya, mungkin ada info-info tentang itu, tapi itu semua bisa terjawab dengan terang benderang. Ya. Artinya kemungkinan ada konspirasi, ada politik, ada itu kemungkinan kita tidak nafikan. Tapi itu tidak bisa kemudian membuat kita lalai atau abai sehingga orang berkerumun, orang berkumpul di tempat-tempat yang sangat rawan, tidak terkendali COVID-19 ini. Ya. Nah dari sisi itu kita bisa memahami, oh jadi memang ini persoalannya adalah persoalan menjaga keselamatan jiwa manusia sesuai dengan petunjuk ilmu syar'i maupun ilmu kauni, ya, ilmu kesehatan. Nah, berkenaan dengan ini, lalu sudah ada keinginan untuk atau sudah ada wacana new normal life, ya, kehidupan normal baru, ya.
yang tentu saja kita juga tidak bisa mengabaikan itu, walaupun kita sendiri merasa atau berdasarkan pengetahuan kita dari para ahli belum saatnya untuk ada kehidupan normal baru. Apa kehidupan normal baru itu? Artinya aktivitas dilakukan seperti sebelum COVID, hanya ditambah dengan poin-poin ini. Satu, jaga jarak. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, selalu membersihkan tangan dan benda-benda yang kemungkinan terkontaminasi ya oleh virus ini. Itu namanya new normal ya. Jadi kehidupan seperti sebelum COVID ditambah dengan jaga jarak, pakai masker dan selanjutnya. Nah, kalau begitu ya nanti mall, pasar, sekolah akan dibuka seperti biasa, hanya nanti jaraknya dijaga ya. Seperti restoran yang nanti yang biasanya memuat 50 orang, maka kalau diberlakukan new normal life ini itu paling maksimal 25 orang ya. Jadi kalau ada 50 orang datang, 25 nunggu di luar atau pergi ke restoran lain ya. Dan begitulah mall, begitu pula dengan kantor, sekolah. Nah, ini memang kemarin Pak JK dalam rapat dengan tokoh-tokoh nasional mengatakan ini problem yang tidak sedikit nih kalau kita mau masuk sekolah. Artinya kita harus membangun sekitar 60% gedung ya dalam kehidupan new normal life ini, kehidupan baru, karena gedung-gedung yang ada paling maksimal bisa menampung 40% atau terpaksa kembali ke orde lama. Kata Pak JK ke masa dahulu, sekolah pagi dan sore ya, seperti itu. Cuma problemnya kalau sekolah pagi dan sore, semua yang punya sekolah tahu bagaimana menyiapkan guru, gaji guru ya, dan seterusnya. Nah, ini di antara problem. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan besar dalam masalah ibadah, dan kita berharap Dewan Syariah nanti mengeluarkan keputusan tentang itu, adalah sholat Jumat. Ya, rata-rata masjid di Indonesia kalau sholat Jumat itu penuh. Ini sebelum COVID. Nah, bagaimana kalau sesudah COVID ada kerinduan mau berbondong-bondong ke masjid? Akan penuh. Nah, bagaimana lagi dengan jarak? Kalau jarak 1 meter saja per jamaah, itu kapasitas masjid hanya bisa 30%. Seperti dari biasanya. Artinya kan ada 70% jamaah tidak tertampung. Ini bagaimana? Apakah mereka pulang saja ke rumah? Ya, apakah mereka mau dengan ikhlas sudah ke masjid, kelihatan penuh lalu pulang? Ya, atau mereka akan menunggu di luar, berjubel lagi, atau diumumkan ada shift-shift. Ini kembali lagi sangat memerlukan ilmu dan para ulama. Ya. Sekali lagi, tidak cukup sekedar ilmu, tapi kita perlu para ulama ya, yang bagaimana mengoperasionalkan ilmu itu lahir dalam sebuah fatwa atau keputusan. Jadi ini gambaran tentang apa itu COVID, bagaimana penularannya, dan apa itu new normal life yang sudah diwacanakan. Kehidupan normal baru. Ya, kita berharap bahwa itu bisa ditunda sehingga PSBB masih tetap berlaku. Ada persiapan-persiapan untuk kita siap nanti dengan kehidupan baru itu ketika RO daripada penyebaran virus ini sudah R di bawah 1. Ya, RO atau RT istilahnya itu ya. Jadi kalau sudah R di bawah 1, artinya 1 menularkan kepada di bawah 1, maka new normal itu sudah bisa kita mulai ya. Kita bisa mulai, terutama ketika kurva penyebaran virus ini sudah melandai. Setelah puncak turun, dia melandai. Ya, jadi kan sekarang masih begini, naik ke atas. Belum puncak nih, karena masih naik-naik terus. Kalau sudah puncak, lalu di atasnya dia sudah mulai merata, lalu turun, dan kemudian setelah turun dia melandai, walaupun tidak sampai titik 0, tidak masalah. Ya, tidak masalah, sudah itu bisa diatasi. Yang penting sudah melandai setelah turun, dan kemudian R-nya sudah lebih kecil dari 1 ini. Maaf kalau agak sulit dipahami, bisa dilihat di internet, ya, tidak susah mendapatkannya. Kita baca itu bisa kita pahami. Nah, inilah sedikit materi yang perlu disampaikan, dan nanti akan disebutkan dalam edaran kita. Kalau sempat dibacakan ya silakan, kalau tidak nanti akan disebarkan secara masif tentang edaran ini ya,
agar bisa dipahami dengan sebaik-baiknya oleh para jamaah kita. Ya, salah satu di antaranya adalah tentang ya masjid-masjid di zona hijau atau istilah Fatwa MUI zona terkendali, yang lebih populer zona hijau. Nah, diharapkan bahwa ini sudah bisa kembali sholat berjamaah dengan catatan-catatan tadi. Ada protokol kesehatan, ada masker, ada jaga jarak, ada cuci tangan dan sanitizer, dan ada petugas yang jaga di masjid. Sebab kalau tidak ada petugas yang jaga, maka yang di atasnya itu buyar. Ya, mesti ada petugas yang jaga sehingga tidak kembali menjadi sebab datangnya virus ini mulai menyebar lagi kepada jamaah. Apalagi seperti kalau melihat di Saudi dan juga keputusan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa yang lansia dan di bawah 15 tahun tidak boleh ke masjid. Nah, itu hanya bisa kalau ada petugas. Maka ini juga memang persoalan yang harus ditarik. Nah, malah kalau Kementerian Agama tambah lagi harus ada izin dari lurah, ya, dari gugus tugas secara berjenjang, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Maka mungkin juga ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman, lebih bagus edaran kita matangkan, kita selesaikan dulu, ya, baru kita sampaikan kepada para jamaah, ya, kecuali kalau ada poin-poin di luar masalah masjid ini mau disampaikan, saya persilahkan. Untuk khusus masalah sholat berjamaah di masjid, kita mesti buat dalam redaksi yang benar-benar pas sehingga tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan mungkin kegaduhan di antara jamaah. Barakallahu fikum, ya, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.